Ganjali mengulang ucapan kami. Terpujilah Guru Agung kami, Sakya Muni Buddha. 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 Selamat pagi semuanya. Omidofo. Sekali lagi saya sampaikan, kita siswa Buddha harus punya motivasi atau punya pedoman hidup. Hidup ini untuk gembira dan bahagia. Siswa Buddha harus mempunyai motivasi. Hidup ini untuk gembira dan bahagia. Oleh karena itulah Mahayana yang mana manifestasi ajaran Buddha terbentuk, yang kita lihat ada rupanya 3. Bahasa Mandarinnya disebut sanpa, 3 mustika. Kalau yang di tengah disebut mustika ajaran Buddha. Yang mana dalam bahasa Mandarin ajaran Buddha dikatakan Chiet Pai Huasen Sejak Munifo. Maksudnya Sang Buddha itu khotbah 45 tahun lebih, yang mana variasi khotbahnya itu beraneka ragam. Beraneka ragam juga masalah tantangan orang hidup yang diajarkan Buddha, bagaimana solusinya. Sehingga dalam bahasa Mandarin dikatakan Chiet Pai Huasen. Kalau diterjemahkan secara letterlock, ratusan ribu bahkan miliar, susah dikatakan angkanya. Manifestasi Buddha membimbing ajarannya. Kenapa dikatakan gitu? Karena Buddha khotbah di 6 alam tumimba lahir. Itu alam seperti kita manusia, alam dewa, alam asura, alam asura apa sih? Asura sama dewa itu tingkatannya beda-beda tipis, kemampuannya juga luar biasa. Itu asura mirip dewa, mampu, tapi dia angkara murka. Itu ibaratnya contoh saja, orang kaya, orang berkuasa, biasanya ego, galak, mau enaknya sendiri, maunya sendiri. Itu dinamakan alam asura, dinasihatin Buddha. Jangan begitulah. Karena menyelesaikan masalah dengan kekerasan menimbulkan efek sampingan yang sering kita dengar. Pepatah mengatakan dendam dibalas dengan dendam, gak ada habisnya.
Marah dilawan dengan marah, nggak ada habisnya. Kalau alam dewa bagaimana? Alam dewa itu sedang menikmati karma baik. Ibaratnya orang kaya segala-galanya. Suruh pernah ketemu keluarga begitu. Dia lahirkan kaya, sehat, tampangnya cakep, apa semua, anaknya juga bagus semua. Dia lagi nikmatin karma baik. Dia gak mengenal kata-kata, ketemu kesulitan. Karyawannya banyak, semuanya nurut. Dia lagi nikmatin karma baik. Keempat, alam binatang. Kita lihat ya, binatang itu beraneka ragam. Ada yang lemah, ada yang kuat. Kelima, alam setan gentayangan. Keenam, alam neraka. Itulah Mahayana, itulah Buddhisme. Sehingga Buddha dikatakan Sujamunivo, dikatakan sungguh beruntung kita lahir masih di dalam era ada Buddha. Perlu diketahui satu era itu satu Buddha. Jadi kita masih di dalam era Sujamunivo, Sakyamuni Buddha. Jadi gak ada Buddha lagi yang lain. Tapi Sujamunivo kasih tahu bahwa beliau itu bukan satu-satunya Buddha. Ada Buddha zaman dulu. Jadi kita kenal ada Buddha Kaisaja Guru Yusufwo. Ada Buddha Omidhopo. Juga ada Buddha yang akan datang. Ingat, akan datang, berarti belum datang. Maitreya Buddha. Itulah ajaran Sujamunivo yang berbeda dengan ajaran agama lain. Karena kita memang diajarin hidup ini 3 dimensi waktu. Dulu, sekarang, akan datang. Kalau kita pengen tahu kenapa sih sekarang dilahirkannya nggak cakep, katanya bau, tingginya 1,5 meter kurang, mungkin kakinya banyak pendek sebelah. Itu karena dulunya. Sampai muncul ajaran beliau. Kalau pengen tahu dulunya kita bagaimana, kan kita nggak tahu dulunya gimana. Lihatlah kamu sekarang. Kalau kita pengen tahu akan datang kamunya jadi apa, lihatlah kamu sekarang. Jadi saat sekarang ini sangat berharga sekali. Mau koreksi nasib kita supaya berubah menjadi baik, tergantung now, sekarang. Yang namanya sekarang itu kapan? Adalah saat demi saat. Selagi kita masih hidup, itu adalah kesempatan. Sebab itulah orang-orang ingin sukses identik tentu dia harus punya kebiasaan setiap hari yang baik. Bahkan kebiasaannya itu dalam ilmu kebudahan disebut harus mengakar. Itulah yang Buddha khotbahkan. Tiga poin.
manusia itu mesti punya akar kebiasaan yang baik. Kalau ada bawaan kebiasaannya jelek, dikit-dikit takut. Baru dikomentarin orang, image di otaknya, wah diajak perang. Itu masa lalunya gak kuat otaknya. Kenapa sih mesti negatif thinking? Kok diajak perang? Orang baru bertanya kok. Itu benih masa lalu. Jangan kelewat cepat persepsi sayang. Kelajuan lo setir mobil kelajuan tabrakan lo. Jangan. Kalau ketemu hal-hal gitu abaikan aja, itu kan pendapat dia. Dia belum tahu, jadi pendapatnya begitu, biarin aja deh ya. Jadi kita mesti punya kebiasaan yang mengakar. Sampai dibilang mau sukses, mesti punya kebiasaan setiap hari yang baik. Yang harus mengakar ada 5. 1, sinken. Omi Doji kadang ngomong gitu. Bukan uli 5 kebiasaan sampai terwujud jadi 5 bala, 5 kekuatan. 1 kekuatan, 1 kebiasaan, sinken. Kebiasaan yang baik, itu yang disebut etika. Itu yang disebut sopan santun. Bahkan belajar dharma harus mulai dari etika. Itu licing cupo. Kita Buddhis kebablasan itu. Jarang itu Buddhis bisa kembangkan etika, ketemu teman, dia bisa menyapa, dia bisa, oh kenalkan ya, saya namanya Iwana, welcome ya, kamu ke wihara, saya senang sekali wihara saya bertambah teman. Coba Anda begitu menyapa. Dulu subuh ajarin, bahkan dibikinin putra-putri Arta. Putra-putri Arta bukan cuma mimpin kebaktian, nyambut tamu. Pengantin aja kawinnya belum bisa nyambut. Itu punya kebiasaan. Nah, kebiasaan kita itulah motivasi umat Buddha Mahayana harus hidup gembira dan bahagia. Sebab itu kita saling menyapa, kita sebut Buddha bahagia, Omitofo, Omitofo. Kenapa sih hidup manusia di dunia ini banyak masalah? Karena kita di posisi dunia yang salah, ucoose. Kita berada di posisi yang salah ini. Kalau kita kurang beruntung, kita pakai baju bagus saja orang bisa ngiri, bisa ngomongin yang enggak. Lu lihat dia tuh, dia dandan tuh, supaya bos ngelihat dia kali. Dia sakit jiwa kali lu. Oh begitu persepsi lu. Kita berada di dunia gini ucos sampai kitab suci bilang tiap pagi kita baca Wien Sucun Wien Senmi, Buddha sudah berikan kesaksian ucos sesien kita udah masuk dalam dunia ini. 5 itu 1 Ciesu ketemu. Kita nggak tahu ketemu yang bagus, ketemu yang jelek. Karena ketemu itu warisan karma dulu. Ketemu kangkau di kangkau mau nipu, kangkau palsu mau nipu kita apa kangkau benar? Atau baca berita kita dijejelin berita gorengan.
Itulah belajar Buddha Dharma. Kita mesti mengangkat, disebut punya keyakinan, jadi kita punya pandangan benar. Keyakinan mengakal itu bisa dipupuk dari kebiasaan sehari-hari kita, antara lain sembahyang, antara lain niatfu, antara lain kuat introspeksi, kuat suci, kuat suci, 自我观察 introspeksi, yesi, 是我错, mungkin aku yang salah. Mungkin aku ngomongnya kasar. Yesi wo bu hao. Itu keyakinan. Kedua apa? Sikap. Kedua niat, dan kita mesti selalu ingat. Kita mesti sukses, kita mesti ingat, kita mesti ciayu, semangat. Kita mesti soal suci lebih baik daripada kemarin. Kita mesti rajin. Rajin bukan sehari. Rajin dari kebiasaan sampai kita mengakar. Maka makanya baca kitab suci gak ngerti nanya. 5 kebiasaan, 1 keyakinan, kedua selalu ingat. Ketika mesti semangat, cinta. Keempat, tingkat tenang. Kita semua ketemu apapun juga jangan grogi dulu. Kelima, huiken. Coba biasain ngambil keputusan dengan bijaksana. Ini yang diajarkan oleh Sejak Monifo. Demikian adanya, silakan kalau ada mau bertanya. Di tema ceramah subuh, orang ingin sukses harus punya kebiasaan yang baik. Untuk itulah siswa Buddha harus mempunyai kebiasaan baik, motivasi hidup untuk gembira. Jadi ketemu kesulitan, gimana baiknya ya? Gimana lebih baiknya? Ke lantai 4 aja, di sini suruh suci. Ke lantai 4 langsung. Silakan kalau ada mau bertanya ya. Suruh musik pelayanan yang lain. Ingetin, siswa Buddha itu hidup untuk gembira. Siswa Buddha itu hidup di dunia untuk gembira. Karena itu harus punya kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan baik itu muncul karma baik. Dari kebiasaan baik itulah muncul perbuatan baik. Itulah sebenarnya kita sebut omitohot. Sekaligus kita sebut omitohut supaya nanti kita meninggal dunia pindah tempat ke Cilosuci. Sekarang kita berada di posisi begini, berada di tempat dunia yang begini, apalagi pangpingkong doprang. Dan pusing. Kita ada backingnya Buddha gede banget.
Asal dekatkan diri dengan Buddha. Siswa Buddha hidup untuk gembira. Untuk itu harus punya kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik sampai mengakar. Karena mengakar menjadi punya kekuatan berbuat baik. Demikian adanya suku taja komitohon. Ya, baktian lanjut.